Selebriti diduga kena ilmu hitam. Siapa sajakah mereka? Yang lagi viral dan trending di jagat maya, apa sajakah itu? Misteri di balik waktu maghrib, apa sajakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Check it out! Hai viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, hari ini Claudia akan memberikan informasi yang pastinya ter-up-to-date untuk viewers di rumah nih. Informasi pertama ini datang dari kalangan artis yang mereka katanya pernah kena ilmu hitam atau jampi-jampi. Aduh, takut dan serem ya. Kira-kira siapa aja sih? Langsung aja disimak informasinya, ini dia. Ruben Onsu, untuk yang satu ini nggak perlu ditanya lagi ya, karena nggak tahu kenapa Ruben Onsu itu merupakan sosok yang baik hati. Tapi mungkin karena karir sebagai artisnya cemerlang, sebagai pengusaha juga cemerlang tentunya ya. Kalau misalnya seseorang yang berhasil, sukses, ada aja yang iri, yang sirik, yang dengki. Nah makanya itu iman harus dikuatin, doa harus dikuatin juga nih. Nah viewers, Ruben Onsu ini kan punya usaha yang pastinya kita tahu ya, usaha ayam itu. Nah katanya waktu itu ini karyawannya itu pernah kena kesurupan massal. Aduh ya ampun. Dan itu outlet-outletnya pernah dikirimin yang serem-serem sampai harus tutup nih. Selain itu Ruben Onsunya sendiri itu pernah sakit yang gak bisa dijelasin sama medis sakitnya apa, tapi dia tuh ngerasa sakit, bahkan berdarah nih. Jadi ada darah yang keluar dari dalam tubuhnya tapi gak ada lukanya. Kalau misalnya kita ya, misalnya kita kenapa gitu, pasti kan oh ya lukanya di sini nih, oh berdarah di sini. Tapi kalau itu gak ada lukanya tapi berdarah, nah itu gimana coba dong. Tolong sesama manusia jangan pakai ilmu hitam, jangan sampai kena jampi-jampi, jangan sampai main jampi-jampi. Karena apa? Kalau misalnya udah berurusan sama ilmu hitam, itu nanti akan kenanya kemana coba? Udah sama setan-setan gitu, takutnya nanti kalau misalnya meninggal, aduh itu gimana kalau misalnya nggak ke surga tapi malah ketemunya setan, aduh serem banget. Nah selanjutnya ya viewers ya, ini juga ada Wendy Cagur. Di balik Wendy Cagur yang selalu happy, ceria, lucu, kocak, ternyata dia pernah diganggu sama hantu di rumahnya. Jadi hantu ini merupakan sosok gaib yang besar yang suka ganggu dia kalau misalnya dia lagi sholat, terus dia ngerasanya nggak nyaman ada di rumah. Nah loh, biasanya kita kalau capek kerja pasti pengennya ke rumah pulang istirahat. Kalau nggak nyaman di rumah sendiri pasti ada sesuatunya ya. Selain itu ini juga ada Andre Taulani. Jadi Andre Taulani itu di rumahnya pernah dikirimin sesuatu, barang-barang yang serem banget, sampai akhirnya anaknya ini tiba-tiba ya kayak sakit, terus tapi nggak bisa dijelasin sama medis gitu, karena katanya nggak apa-apa, tapi anak-anaknya ini malah jatuh sakit. Waduh, pokoknya kalau misalnya emang public figure, ini kita nggak tahu ya siapa yang jahat, tapi harus kuat-kuat deh berdoanya, imannya harus kenceng, biar kayak gitu-gitu mental dan balik lagi ke orangnya, biar dijauhkan dari yang namanya ilmu hitam, terus yang gelap-gelap seperti itu. Karena kalau misalnya kita kuat nih ya, pastilah semoga kita aman-aman dan baik-baik saja. Selanjutnya Claudi mau kasih informasi yang lagi viral nih. Kira-kira ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, kemarin ini sempat heboh ya tentang kilatan cahaya di Yogyakarta. Tapi ini bukan meteor, ternyata ini sampah dari
antariksa yang masuk ke atmosfer bumi. Wow. Nah selanjutnya ini juga ada pedagang cilok yang katanya mirip Lionel Messi. Tapi jujur sih kalau menurut Claudi ini beda banget sih. Cuman ya kalau misalnya banyak yang bilang mirip ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya menurut Claudi ini benar-benar beda ya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya emang Claudi lihat-lihat ini bapaknya ini tuh emang mukanya tuh enak dilihat aja sih. Banyak senyum, ramah. Karena kalau misalnya orang jualan jutek juga kita malas beli nggak sih? Kalau kecuali itu benar-benar enak banget. Kalau enggak ya malas banget, ngapain kita beli terus dijutekin. Kita suka banget sama yang namanya pembeli itu penjual yang mereka itu ramah. Kalau mereka ramah, kita sebagai pembeli juga ramah ya nggak sih? Jadi mood kita tuh happy, baik, fun. Kalau misalnya dia jutek, ya kita malas juga. Selanjutnya ini ada seorang perempuan yang dia itu menertibkan motor. Aduh, balik lagi ya viewers, kalau udah ngomongin lalu lintas, emang lalu lintas zaman sekarang ini makin gaswat ya. Karena sekarang ini mungkin karena terlalu banyak mobil, karena kan ganjil genap, tapi malah mobilnya jadi 2, itu yang pertama. Terus belum lagi orang tuh pengen cepet sampai, gak mau macet, akhirnya putar arah, lawan arah, ini yang paling sering kejadian. Belum lagi ngebut-ngebutan, susah sih. Kalau udah ngomongin namanya jalanan Jakarta, itu pasti udah sedikit crazy ya, sedikit pusing kalau misalnya di jalanan. Makanya kadang sampai orang yang emosinya itu tersulut ya, sampai berantem, sampai tonjok-tonjokan. Itu mungkin karena emang udah saking crowdednya atau berantakannya jalan Jakarta. Makanya harus ekstra sabar nih. Kalau misalnya kita lihat emang nih ya, dia itu melawan arah atau mereka melakukan misalnya lampu merah tapi udah jalan, terobos-terobos, ya kita mau gimana lagi ya. Ya semoga aja itu semua segera diperbaiki sehingga lalu lintas Jakarta itu lebih baik, jalanan Jakarta juga lebih baik. Nah selanjutnya Claudi mau kasih informasi misteri ini. Kira-kira tentang apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Gak usah pakai lama lagi, Claudi mau kasih misteri di balik waktu maghrib. Kira-kira apa? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, katanya nih ya, kalau misalnya maghrib itu ada pengaruh makhluk halus. Jadi katanya itu gampang banget untuk kesurupan atau kalau ada yang kirim jampi-jampi itu lebih gampang masuk pada jam itu. Jadi hati-hati ya. Selanjutnya kita katanya nggak boleh tidur pas lagi waktu maghrib. Kenapa? Karena katanya waktu maghrib itu waktunya mereka itu keluar ya. Takutnya nanti kita tuh dibikin bingung pas bangun. Sering kan? Pernah kan? Claudi pernah waktu itu pas lagi sakit, Claudi tidur sore-sore, terus maghrib tuh Claudi dalam posisi tidur. Dan pas bangun itu kayak bingung ini hari apa, ini tuh udah pagi atau masih malam, itu Claudi pernah ngerasain. Jadi kayak linglung gitu loh viewers. Makanya lebih baik kalau misalnya lagi maghrib ada yang tidur, bangunin aja. Karena secapek apapun mendingan bangun dulu, abis maghrib selesai baru tidur lagi. Karena kalau enggak nanti jadi bingung dan juga linglung nih. Itu beneran viewers. Nah terus selanjutnya katanya kita juga nggak boleh nyapu. Katanya kalau nyapu di malam hari itu mengganggu aktivitas mereka dan bisa diikuti. Serem banget. Sebenarnya kalau misalnya nyapu ya lebih baik siang hari lah ya. Kan panjang tuh dari pagi, dari subuh sampai sebelum maghrib. Itu kan boleh ya, jadi lebih baik nyapu di jam itu aja. Kalau misalnya emang malam-malam nggak usah nyapu lah, ngapain sih? Itu waktunya istirahat, nonton, ya kan? Jadi ngapain juga nyapu ya kan? Tapi kalau misalnya emang mau nyapu ya udah, karena kepercayaan masing-masing aja sih. Semoga baik-baik aja dan juga nggak apa-apa. Karena kan ada orang juga yang aku nggak percaya, emang kenapa nggak boleh nyapu malam-malam gitu. Tapi kalau Claudi pribadi sih ya mendingan nggak usah aja lah. Yang normal-normal aja, makan malam, nonton, chill ya, dan happy tentunya. Dan nggak berasa waktu Claudi sudah habis. Saatnya Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.